Hai teman-teman, aku Selvi. Dan aku Farah, kami akan menjelaskan teori perkembangan Erik Erikson beserta kasusnya. Konsep perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Konsep perkembangan psikososial Erik Erikson adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia terjadi sepanjang rentang kehidupan. Setiap tahap perkembangan melibatkan tantangan antara dua kutub yang berlawanan dan keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis. Tahap pertama yaitu trust versus mistrust pada usia 0-18 bulan. Erikson mendefinisikan kepercayaan dasar sebagai kepercayaan yang esensial terhadap orang lain, serta rasa dasar tentang kepercayaan diri sendiri. Tugas utama bayi adalah membangun lebih banyak rasa percaya, yaitu trust, daripada rasa tidak percaya, yaitu mistrust. Jika bayi lebih banyak mengalami hal-hal yang membuatnya percaya, maka ia akan lebih siap menghadapi tantangan di tahap perkembangan berikutnya. Contoh kasusnya di sini, bayi yang diberi makan secara teratur dan dipeluk akan dapat mengembangkan rasa percayanya dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika bayi disakiti atau diabaikan, maka ia bisa tumbuh dengan rasa tidak percaya kepada orang lain. Tahap kedua yaitu autonomi versus shame and doubt pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi atau rasa mandiri, dalam hal ini anak belajar untuk mengontrol diri dan menjadi lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Atau anak bisa merasa malu karena gagal di depan orang lain dan ragu karena tidak yakin bisa mengendalikan dirinya. Contoh kasusnya, anak yang dilatih menggunakan toilet atau diberi kesempatan memilih baju akan merasa mandiri. Tetapi sebaliknya, jika selalu dilarang ataupun diejek, maka ia bisa merasa malu dan ragu terhadap kemampuannya. Tahap ketiga yaitu inisiatif versus guilt pada usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan inisiatif berani bertindak, mencoba hal baru, dan menetapkan tujuannya. Tetapi, jika anak terus-menerus dikritik atau dihukum atas inisiatifnya, termasuk hal fantasi ataupun keinginannya, maka mereka bisa mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan. Contoh kasusnya, anak yang didukung saat bermain peran atau banyak bertanya akan merasa percaya diri. Tetapi, jika dimarahi karena banyak bertanya atau dilarang bermain, ia mungkin akan merasa bersalah. Tahap keempat yaitu industri versus inferiority pada usia 6-11 tahun. Tahap ini, jika anak berhasil menyelesaikan tugas dan belajar sesuatu, membuat anak akan merasa produktif, percaya diri, dan kompeten. Tetapi, sebaliknya, jika anak merasa gagal atau merasa tidak mampu, bisa menimbulkan rasa rendah diri, yaitu perasaan yang tidak cukup baik atau tidak berguna. Contoh kasusnya, anak yang dipuji karena prestasi di sekolah atau kerja kerasnya akan merasa kompeten. Sebaliknya, anak yang selalu dibandingkan atau gagal bisa merasa rendah diri. Tahap selanjutnya adalah tahap inti dari teori Erikson, yaitu identity versus role confusion. Remaja mulai bertanya, siapa saya? Mereka mengeksplorasi berbagai peran, nilai, dan tujuan hidup. Bila proses eksplorasi ini menghasilkan rasa identitas yang jelas dan stabil, maka remaja akan memiliki arah dan komitmen dan menemukan identitas mereka. Namun, jika mereka gagal membentuk identitas atau merasa bingung dengan banyak pilihan, maka akan timbul kebingungan peran atau role confusion yang bisa mengganggu perkembangan kepribadian hingga dewasa. Contoh kasus dalam tahap ini adalah ketika remaja yang tertarik pada seni didukung oleh guru dan orang tuanya untuk ikut lomba melukis, ia dapat mengenali bakat dan membangun identitas diri. Jika terus ditekan untuk memilih hal yang tidak disukainya, ia bisa bingung tentang siapa dirinya. Tahap perkembangan selanjutnya adalah intimacy versus isolation. Setelah identitas terbentuk, individu memasuki fase mencari kedekatan emosional yang mendalam dengan orang lain. Ini mencakup kemampuan menjalin hubungan intim, baik dalam bentuk persahabatan maupun percintaan. Bila individu bisa membuka diri tanpa kehilangan identitasnya, maka hubungan yang sehat akan terbentuk. Sebaliknya, ketakutan akan penolakan atau kehilangan diri sendiri dapat membuat individu menarik diri dan mengalami kesepian atau isolasi. Contohnya adalah seorang dewasa muda menjalin hubungan yang saling mendukung dan diberi ruang untuk berkomitmen. Jika ia dapat belajar menjalin keintiman emosional, maka hubungan yang sehat akan terbentuk. Sebaliknya, jika ia takut disakiti atau selalu ditolak, ia bisa menarik diri dan merasa kesepian. Tahap selanjutnya adalah generativity versus stagnation. Pada tahap ini, individu mulai memikirkan kontribusinya pada masyarakat dan generasi berikutnya. Generativity merujuk pada keinginan untuk membimbing, mendidik, atau merawat generasi muda. Jika seseorang merasa hidupnya bermakna dan memberi manfaat bagi orang lain, ia akan merasa produktif. Namun, bila ia merasa terjebak dalam rutinitas tanpa arah atau kontribusi, maka ia bisa mengalami stagnasi dan penarikan diri.
Contoh dari tahap ini adalah seorang karyawan senior diberi kesempatan membimbing karyawan muda dan diberi penghargaan atas kontribusinya. Ia merasa hidupnya bermakna karena memberi dampak pada generasi berikutnya. Jika merasa diabaikan atau tidak diberi peran, ia bisa merasa stagnan dan tidak berguna. Tahap terakhir dalam perkembangan ini yaitu integrity versus despair. Tahap ini terjadi pada masa lanjut usia saat individu melihat kembali kehidupan yang telah dijalani. Jika seseorang mampu menerima masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalannya, dan melihat hidupnya sebagai sesuatu yang utuh dan bermakna, maka ia akan merasakan integriti atau keutuhan diri. Sebaliknya, jika ia merasa menyesal atau gagal dalam hidup, maka akan muncul rasa putus asa atau despair, ketakutan akan kematian, dan penyesalan yang mendalam. Contohnya adalah seorang lansia menulis buku memoir, lalu keluarganya menunjukkan apresiasi dan membaca dengan antusias. Ia merasa hidupnya berarti dan dapat dikenang. Jika merasa dilupakan atau menyesali keputusan masa lalu, ia bisa merasa putus asa atau despair.